Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita merenungkan pengutusan 72 murid. Injil menampilkan Yesus yang mengutus para murid berdua-dua ke setiap kota yang hendak ia kunjungi. Mereka diutus membawa damai, mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan yang sakit. Dan di hari ini gereja merayakan dua gembala agung, yakni Santo Timotius dan Santo Titus, murid kesayangan Santo Paulus, penerus karya para rasul dan teladan pewarta Injil sepanjang zaman. Angka 72 dalam tradisi Yahudi melambangkan seluruh bangsa-bangsa. Dengan mengutus 72 murid, Yesus sedang menegaskan, Injil bukan hanya untuk Israel tetapi untuk setiap manusia di segala bangsa dan zaman. Yesus ingin damainya tersebar, kerahimannya menjangkau yang terluka, kebenarannya menyentuh hati manusia, dan semua orang tahu bahwa Allah mengasihi mereka. Paulus 6 mengungkapkan, menginjili adalah rahmat dan panggilan khas gereja, identitas terdalamnya. Gereja ada untuk menginjili. Begitu juga diri kita. Melalui baptisan, kita bukan sekedar anggota gereja, tetapi murid misionaris. Pertanyaannya adalah, apakah kita melihat diri kita sebagai orang yang diutus, atau hanya sebagai penonton dalam kehidupan gereja? Saudara-saudari, Yesus berkata, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja. Mengapa? Karena panen amat banyak tetapi para pekerjanya sedikit. Kita melihat realitas itu kini. Minimnya panggilan imam dan biarawan-biarawati, kurangnya pewarta Injil yang berani, banyak umat yang tidak mampu mendengarkan suara Tuhan karena hiruk-pikuk dunia. Karena itu Yesus memerintahkan berdoalah. Ketika kita berdoa, kita mengutus bala bantuan rohani yang tak kelihatan untuk membuka telinga dan menguatkan hati mereka yang Tuhan panggil. Disinilah Santo Timotius dan Titus menjadi teladan bagi kita. Mereka menerima panggilan karena ada yang berdoa bagi mereka. Mereka berani diutus karena Roh Kudus menguatkan mereka. Mereka setia dalam tugas karena komunitas gereja mendukung mereka. Timotius, pemuda yang pemalu, menjadi uskup Efesus. Titus, orang Yunani, menjadi uskup Kreta. Mereka bukan pewarta yang sempurna, tetapi mereka membiarkan rahmat Tuhan bekerja dalam kelemahan mereka. Mereka adalah pekerja-pekerja tuaian yang lahir dari doa gereja. Saudara-saudari, dalam teks refleksi kita mengenang Santo Lukas yang bukan orang Yahudi, namun menjadi penyebar Injil melalui tulisannya. Ia seperti salah satu dari 72 murid, membawa Kristus ke segala bangsa melalui pena, penelitian dan kesetiaannya menemani Paulus.
Demikian juga Timotius dan Titus. Mereka menjadi Injil hidup bukan karena menulis kitab suci, tetapi karena hidup mereka sendiri menjadi kabar gembira bagi umat yang mereka layani. Hari ini kita diajak bertanya, apakah hidup kita juga menjadi Injil kecil bagi orang lain? Apakah kata-kata, sikap, dan pilihan kita menghadirkan Kristus? Sebagai murid Kristus yang diutus seperti 72 murid dan seperti Timotius dan Titus, kita diajak menemukan kembali panggilan baptis kita sebagai pewarta. Bukan hanya imam atau biarawan, tetapi setiap umat dipanggil untuk menginjili. Mendoakan panggilan secara tekun, ini bukan tugas tambahan, ini perintah langsung Yesus. Menjadi sahabat dan peneguh para pemimpin gereja. Timotius dan Titus setia pada Paulus. Gereja butuh umat yang menopang, bukan sekedar menuntut. Mewartakan kasih Allah dengan cara sederhana tiap hari, dengan senyum, kebaikan, kesabaran, dan perhatian kepada yang terluka. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita